Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emakmal Murtado, NPM saya 12 12 02 0030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas Yarsi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan autokolerasi, yang kedua tentang pengujian penyembuhan hetero. Terlebih dahulu saya akan menguji penyembuhan autokolerasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah merangkum tentang pengertian dari autokolerasi. Definisi dari autokolerasi sendiri adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Uji autokolerasi tujuannya untuk melihat apakah dalam regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Dan uji autokolerasi harus dilakukan pada time series atau runtut waktu. Menurut Ghazali, tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Derber-Watson atau DW, uji statistik Q, box PRC, dan Lenjung box, serta uji rantes. Jadi di sini kita akan menggunakan uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes ini ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,5, maka terdapat gejala autokolerasi. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Jadi, dua poin penting ini akan menentukan apakah dia terjadi autokolerasi atau tidak. Nah, selanjutnya saya juga merangkum faktor-faktor yang menyebabkan gejala autokolerasi. Yang pertama, adanya kesalahan dalam membentukkan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Untuk selanjutnya, saya langsung saja ke aplikasi SPSS-nya untuk mempermudah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, saya akan menguji SPSS terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan membuka data SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menguji, maksudnya saya sudah memasukkan data ini ke SPSS. Selanjutnya akan saya uji terlebih dahulu tentang autokolerasi dengan cara kita mengeluarkan nilai residual yang pertama dengan cara kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik regression. Setelah kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan Y1 ke dependent, X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independent. Nah, selanjutnya statistik kita klik model fit dan estimate-nya. Selanjutnya kita klik plot. Nah, untuk plotnya ini spread dan slice kita pindahkan, kita klik continue. Nah, untuk unstandard rate kita centang. Nanti kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan tunggu sebentar, datanya akan memproses. Nah, di sini datanya sudah keluar residual yang pertama. Selanjutnya kita akan menguji autokolerasi dengan run test. Yang pertama kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik non-parametric test. Setelah kita klik non-parametric test, kita klik legal dialog. Setelah kita klik legal dialog, kita klik ke run. Kita pindahkan ke unstandard rate ke test variable list-nya. Terus kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan melihat di sini bahwa npar test atau run test-nya di sini nilai signifikannya 0,00, yang berarti dia terjadi autokolerasi karena dia kurang dari 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, sebelum itu bagaimana cara kita mengujinya? Yang pertama kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Kita akan melihat data ini normal atau tidak. Yang pertama, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan menguji ini dengan nilai ln atau logaritma. Kita klik transform. Nah, jadi ln itu buat kita menentukan apakah dia normal atau tidak. Kita klik ln complete variable. Setelah kita klik complete variable, kita ganti ln underscore x1 y1 maksudnya xn y1. Nah, ini juga sama. Kita klik all dulu. Setelah kita klik all, kita klik ln. Terus kita pindahkan ke atas, kita masukkan Y1. Nah, kita klik OK. Setelah kita klik OK, nah kita bisa melihat di sini ln-nya sudah keluar. Selanjutnya buat X2 dan X3 juga berlaku sama, caranya juga sama. Kita ganti menjadi X2. Di sini juga kita ganti menjadi X2. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya juga sama. Kita balik lagi, transform complete variable. ln X3,
kita klik OK. Setelah kita klik, nah ini sudah ln Y1, X2, dan X3-nya. Nah, setelah itu kita akan mengeluarkan nilai residual yang kedua. Kita klik Analyze lagi, kita klik Regression. Setelah kita klik Regression, kita klik Linear. Kita klik dependennya, kita pindahkan terlebih dahulu yang lamanya ini. Nah, kita pindahkan ln Y_Y1-nya ke dependen, ln X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independen. Buat statistiknya juga sama, model fit dan estimate kecentang. Terus selanjutnya ke plots ini juga sama, spread dan spreadsheet juga kecentang, yang shape-nya unstandard juga kecentang. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu untuk data yang memproses. Nah, kita tunggu. Nah, ini datanya langsung keluar. Selanjutnya kita akan menguji normalitas terlebih dahulu dengan cara one sample KS. Pertama kita klik Analyze, kita klik Regression. Kita klik non-parametric test, kita klik legal dialogs, kita klik one sample KS. Nah, kita pindahkan yang unstandard ini ke sini, terus kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan nunggu sebentar, datanya akan keluar. Nah, di sini sudah keluar datanya one sample chronograph dan Smirnov. Jadi di sini datanya normal karena dia datanya lebih dari 0,05. Di sini datanya 0,200, maka dia lebih besar daripada 0,05. Dan bisa disimpulkan bahwa data ini adalah normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji autokorelasi. Dengan pertama kita akan mentransform nilai ini dengan nilai lag gitu. Pertama kita nah, yang pertama kita akan mentransform ini jadi nilai lag. Yang pertama kita klik transform, kita klik compute variable. Setelah kita klik compute variable, kita ganti jadi lag underscore ln underscore y1. Nah, ini juga sama, kita ganti jadi lag underscore. Nah, ini kita buka kurung ln y1, kita masukkan. Nah, kita tutup kurung, kita klik OK. Lanjut, kita akan mengujinya juga sama selanjutnya. Nah, ini sudah keluar datanya lag ln1 yang ini. Nah, lanjut yang X2 dengan X3 juga sama. Ini X2, ini diganti jadi X2, ln X2. Kita balik lagi ke spesiesnya, transform compute variable ln X3, ini juga diganti ln X3. Kita tunggu. Nah, lalu ini sudah keluar ln X1, X2, X3. Nah, setelah itu kita akan memunculkan nilai residual yang ketiga dengan cara kita klik Analyze, Regression, Linear. Setelah linear kita ganti jadi lag. Nah, ini lag yang ln Y1-nya kita pindahkan, ln X2 dan X3 kita pindahkan ke independen. Buat cara juga sama, model fit estimate kecentang, plotsnya juga sama, spreadsheet ke bawah. Ini juga sama standardnya. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, nilai residualnya sudah keluar. Nah, setelah itu kita akan mentransform ini menjadi lag res3. Analyze, transform, compute variable. Kita compute variable, kita pindahkan lag res3. Ini lag res3. Paling bawah. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, ini sudah keluar datanya lag res3. Nah, setelah itu kita akan memunculkan nilai dari tabel koefisien. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, ini kita pindahkan dependennya, independen kita pindahkan yang lama dulu. Nah, ini buat unstandard data yang paling bawah ini kita pindahkan ke paling atas unstandard data yang S3 ini nih, yang kristalnya saya gerakan. Nah, buat independennya ini kita pindahkan yang lag underscore S3. Nah, ini cara juga sama, model fit centang dan estimate, plotnya juga sama, jebretnya di X, spreadsheet ke Y, save juga sama, unstandard. Bisa kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita tunggu datanya akan memproses. Nah, setelah itu kita lihat pada koefisien. Nah, di sini jadi kita lihat pada lag res3 ini koefisien. Kita menggunakan data ini buat menguji apakah dia bisa menyembuhkan
autokolerasi gitu. Jadi ingatkan bahwa datanya ada 0,876. Kita klik analyze lagi, kita klik kita masuk lagi ke SPSS-nya. Lanjut kita langsung ke transform complete variable. Nah, di sini kita langsung mengkalikan. Nah, setelah itu kita akan mengingatkan berarti tadi nilai 0,876. Nah, kita like underscore y add. Nah, ini juga sama. Kita ganti jadi masukkan dulu ln terus mohon maaf salah. Jadi ln yang di sini maksudnya lny1 kita pindahkan ke sini, lalu kita kurangkan dengan 0 dari sini 0,876 dikali dengan like rny1 ini, kita kali dengan ln1 ini, masukkan, kita klik OK. Nah, ini datanya akan memproses. Nah, ini sudah keluar. Nah, lanjutnya buat X2 dan X3 juga sama, kita klik transform lagi complete variable. Nah, ini kita ganti jadi X2. Nah, ini juga sama, kita ganti lagi jadi ln X2, kita kurangkan dengan 0,876, kita kali dengan like underscore ln X2. Kita balik lagi ke SPSS-nya yang terakhir, complete variable. Ini X-nya kita ganti X3. Ini juga sama, ln X3. Nah, ini kita kurangkan lagi dengan 0,876. Nah, ini selanjutnya kita kali dengan ln X3. Kita klik OK. Kita tunggu datanya akan keluar sebentar. Nah, habis itu kita buka SPSS-nya, datanya sudah keluar. Ini like A1, A2 dan A3. Nah, ini datanya sudah keluar yang like X3-nya. Selanjutnya kita memunculkan nilai residualnya lagi. Kita klik analyze, terus kita klik regression, kita klik linear, kita pindahkan terlebih dahulu yang ini. Nah, ini like yang ini, like underscore y add, kita pindahkan dependent, yang X2 dan X3 nya kita pindahkan ke independent. Nah, ini cara juga sama, model fit dan estimated kecentang, plots-nya juga sama kecentang, unstandard juga sama kecentang. Kita klik OK, kita tunggu datanya akan keluar. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi memproses. Nah, ini residual yang kelima sudah keluar. Nah, baru kita yang terakhir akan menguji dengan run test. Kita klik analyze, kita klik non-parametric test, terus kita klik legal dialogs, kita klik runs. Setelah kita klik runs, kita pindahkan yang paling bawah. Selanjutnya kita klik OK. Kita pindahkan yang residual yang kelima maksudnya. Kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar run testnya. Nah, berarti data yang kita gunakan ini berhasil, atau pengujian kali ini berhasil menyembuhkan data autokolerasi. Kenapa? Karena di sini tadi nilainya yang pertama 0,00. Nah, sekarang setelah disembuhkan, datanya menjadi 0,429. Yang berarti dia terbebas dari autokolerasi karena dia di atas 0,05. Jadi seperti itu. Untuk kali ini berhasil pengujiannya. Nah, oke, lanjut kita ke yang kedua, penyembuhan uji heteroditas. Sebelum itu saya akan membacakan atau saya akan menjelaskan dari inti-inti permasalahan penyembuhan data uji heteroditasnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penyembuhan data pada uji heteroditas. Jadi untuk solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroditas ini,
dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroditas dengan uji Gretzer seringkali terdapat gejala heteroditas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi bebas dari gejala heteroditas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi adanya atau tidaknya gejala heteroditas seperti uji heteroditas dengan grafik Sharpot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN log 10, dan lag. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya untuk menguji penyembuhan data heteroditas. Pertama kita klik SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya untuk menguji penyembuhan data heteroditas. Nah, kita akan menguji data heteroditasnya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kita akan mengeluarkan nilai residual terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear. Setelah kita klik Linear, kita pindahkan Y1 ke Independent, terus kita pindahkan X2 dan X3, kita pindahkan ke Independent. Nah, lalu untuk plotnya kita pastikan model fit dan asymmetric centang. Terus untuk plotnya ini juga sama, algebraic dan spreadsheet-nya, unstandard juga sama, kita centang, kita klik OK. Kita tunggu datanya. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya, nilai residualnya sudah muncul. Nah, setelah itu kita akan mengabsolutkan nilai residual ini. Bagaimana caranya? Kita klik transform, kita klik ABS underscore unstandard res 1. Nah, ini kita cari absolute ABS. Kita cari ABS, kita masukkan ke atas, kita masukkan ke sini. Jadi kita tunggu datanya. Nah, ini datanya ABS RS1 nya sudah keluar. Lanjut lagi kita ke SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita klik Analyze lagi. Kita klik Regression, kita klik Linear. Setelah kita klik Linear, ini kita ganti menjadi ABS. Nah, ini kita pastikan buat model fit dan asymmetric centang. Plotsnya juga sama, algebraic ke X, spreadsheet ke Y. Nah, ini untuk memperbedakannya kita menghapus unstandard-nya. Kita klik OK, kita klik Continue, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan melihat bahwa di sini kita bisa memastikan bahwa nilai signifikannya X2 itu 0,19, di mana dia kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa X2 ini terdapat hetero. Nah, untuk X3-nya nilainya signifikan 0,890. Nah, dia tidak terjadi heteroditas, tidak terjadi hetero karena dia nilai di atas 0,05. Nah, berarti yang menyebabkan suatu ini tuh ada di X2. Jadi kita akan sedikit mungkin di X2 ini terdapat outlier. Jadi kita mungkin bisa mengeluarkannya seperti yang menjelaskan yang ketiga ini, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka tidak boleh menambahkan sampel baru. Jadi bisa saya simpulkan bahwa data ini tuh terjadi outlier yang kedua ini. Nah, bagaimana caranya? Kita balik ke SPSS-nya lagi. Nah, berarti data yang kedua ini bisa disimpulkan bahwa dia terjadi outlier, kan? Nah, bagaimana caranya? Kita klik grafik, terus kita klik illegal dialogs, kita klik bar, kita klik simple value independent of case. Nah, itu kita, karena saya simpulkan bahwa X2-nya ini terjadi outlier, maka kita pindahkan ke barsnya, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini berarti kita lihat di sini nilainya yang paling besar ini ada di ujung ini, yang paling tinggi. Kita lihat bahwa dia ada di nomor yang ke 40. Berarti nomor 40 ini harus dihapus dari data SPSS-nya. Oke, jadi kita balik lagi ke SPSS-nya. Kita cari data yang ke 40. Ke 40. Nah, berarti data yang ke 40 ini menyebabkan outlier atau datanya itu terlalu tinggi.
kita hapus 40-nya. Nah, lanjut kita uji lagi, klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, ini juga sama, begini juga sama seperti yang tadi. Yang plotnya juga sama seperti yang tadi, save juga sama. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita tunggu datanya. Nah, ini datanya sudah keluar bahwa X2-nya ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa X2-nya ini 0,53. Berarti 0,05 dengan 0,053 besaran 0,053. Nah, berarti data ini sudah terbebas dari hetero. Yang X3-nya juga sama 0,904. Maka dia terbebas dari hetero juga. Nah, jadi seperti itu buat penyembuhan heteroditasnya. Ini 0,53, dia tadinya kan 0, di bawah pokoknya deh. Tadinya kita lihat bahwa dia di bawah, sekarang dia di atas. Dia nilai 0,53. Nah, berarti dia di atas 0,05. Jadi seperti itu, dia terbebas. Dua-duanya berarti X2 dan X3 terbebas. Maka terbukti bahwa penyembuhan ini berhasil. Sekian dari saya, Akmal Murtado. Mohon maaf bila ada kesalahan kata serta penjelasan yang agak kurang. Saya menerima segala kritik dan saran karena saya masih belajar juga. Sekian dari saya, Akmal Murtado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.